bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil karya dari kami, yaitu tentang struktur otak dan gelombang otak, guna memenuhi tugas mata kuliah Hypnoteaching. Saya, Ahmad Royan Zamani, dan juga rekan saya, Bagus Rahman Effendi, sudah membuat hasil karya mind mapping yang sangat indah ini, bukan? Nah, tanpa berlama-lama lagi, let's go! Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur otak. Struktur otak manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu otak besar, otak kecil, dan juga batang otak. Otak besar atau cerebrum terdiri dari 4 bagian pula. Yang pertama, lobus frontal, yang berfungsi sebagai pengendalian bahasa, fungsi motorik, memori, dan fungsi kognitif lainnya. Yang kedua, ada lobus temporal. Lobus temporal ini berfungsi untuk memahami bahasa dan memproses ingatan, serta berperan dalam pendengaran dan juga persepsi visual. Yang ketiga, ada lobus parietal. Nah, lobus parietal ini berfungsi untuk memproses apa yang dilihat dan apa yang didengar, serta menafsirkan informasi sensorik lainnya. Dan yang keempat, ada lobus occipital. Lobus occipital ini berfungsi untuk menginterpretasikan informasi visual dan berisi korteks visual. Nah, itu adalah bagian dari otak besar. Dan di sini juga ada otak kecil dan juga batang otak. Dan batang otak sendiri berfungsi untuk meneruskan informasi dari otak ke sumsum tulang belakang. Dan untuk selanjutnya, otak juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan juga otak kiri. Otak kanan berfungsi sebagai imajinasi, seperti warna, seni, irama, dan juga visual. Sedangkan untuk otak kiri, itu berfungsi sebagai analisis, seperti angka, bahasa atau kata, garis, dan juga logika. Nah, sudah paham ya teman-teman ya? Itulah tadi struktur bagian dari otak manusia. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gelombang otak manusia. Gelombang otak manusia terdiri dari 5 macam. Kita mulai dari yang paling rendah dulu teman-teman ya. Yang pertama, ada gelombang delta dengan frekuensi 1-3 Hz. Gelombang delta sendiri biasanya terjadi saat kondisi sedang tidak sadar, seperti sedang tertidur, sedang pingsan, atau sedang koma. Selanjutnya ada gelombang theta dengan frekuensi 4-7 Hz. Gelombang theta sendiri terjadi di saat manusia sedang tertidur tapi sedang bermimpi, atau sedang melamun, atau juga sedang bermeditasi. Selanjutnya ada gelombang alfa. Gelombang alfa memiliki 8-12 Hz. Gelombang alfa sendiri terjadi saat kondisi manusia sedang sadar, seperti kesadaran penuh untuk belajar, untuk menulis. Itu adalah kondisi di mana manusia sedang mengalami gelombang alfa. Selanjutnya ada gelombang beta. Gelombang beta adalah gelombang dengan frekuensi 13-25 Hz. Gelombang ini terjadi saat kondisi manusia sedang super sadar, seperti sedang berolahraga,
berpikir, dan juga berdebat. Dan yang terakhir, ada gelombang gamma dengan frekuensi lebih dari 25 Hz. Gelombang ini terjadi di saat kondisi manusia sedang berkonsentrasi sangat tinggi, dan juga di saat manusia sedang mengalami stres yang akut. Nah, itulah tadi penjelasan tentang gelombang otak. Bagaimana? Sudah paham bukan? Nah, itulah tadi penjelasan dari kami tentang gelombang otak dan juga struktur otak. Semoga bermanfaat ya. Dah.